Pencapatan dari tim kuasa hukum pripun, Mbak? Maaf, no comment ya. Saya masih harus berpledoi. Oke. Tanggapannya gimana untuk tuntutan 10 tahun? Sidang itu. Alasan pemecatan. Ada sing kuweden, ada sing kuweden. Bambang Tri kok ya di Bambang Tri. Lehmu panik, lehmu kuweden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif T9. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada hal yang kemudian menarik ketika sidang putusan Bambang Tri beberapa hari yang lalu. Bambang Tri nampak ya tidak bisa menerima begitu saja sidang pembacaan putusan, sidang pembacaan tuntutan jaksa ini, hingga kemudian di ruang sidang dia menutup kupingnya. Tetapi hal yang kemudian terjadi ketika selesai, dia pun kemudian menyalami ya majelis hakim dan jaksa, lalu kemudian keluar dan dia diburu oleh awak media. Dan dia pun bertanya tentang ya tuntutan itu yang kemudian dia dituntut 10 tahun. Demikian pula ketika para pengacara itu kemudian memilih mundur dan tidak mendampinginya lagi. Ketika ditanya, Bambang Tri lalu menjawab no comment soal itu. Berulang kali para wartawan kemudian mempertanyakan ya bagaimana sikap Bambang Tri terkait dengan mundurnya para kuasa hukum yang selama ini memang begitu getol untuk kemudian membelanya. Lagi-lagi Bambang Tri kemudian itu no comment, dan ketika bertanya kembali bahwa apakah kemudian akan mengambil kuasa hukum baru, ya Bambang Tri hanya menjawab bahwa ya akan disiapkan. Ini memang hal yang kemudian menjadi situasi sulit ya bagi Bambang Tri, karena dia berhadapan ya dengan sidang berikutnya, itu adalah sidang penyampaian pledoi atau pembelaan yang seharusnya Bambang Tri itu mempersiapkannya dengan matang, karena tuntutan maksimal daripada jaksa ini betul-betul membuat ya Bambang Tri ini dituntut ya begitu tinggi, dan karenanya dia harus menyiapkan pledoinya ya pembelaannya ini dengan sangat baik dan sangat cermat, sebab jika tidak maka ya bisa jadi tuntutan maksimal jaksa ini akan menjadi menjadi acuan penuh daripada hakim untuk kemudian memutus atau memvonis Bambang Tri. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ya sikap Bambang Tri ketika pasca ya pembacaan tuntutan daripada JPU ini. Mari kita simak sama-sama. Bang, terkait dengan pemecatan dari tim kuasa hukum pripun, Mbak? Maaf, no comment ya. Saya masih harus berpledoi. Oke. Tanggapannya gimana untuk tuntutan 10 tahun? Sidang itu. Alasan pemecatan. Pak. No comment lah. Ya. Itu karena sidang telat itu. No comment lah ya. Yang jelas saya hargai pengadilan. Ayo. Tapi pemecatan Pak Jenderal karena tidak hadir sidang itu atau telat? Rencana membentuk tim kuasa hukum baru, Pak? Ya, saya akan menunjuk. Ya, itu ya respon daripada Bambang Tri ya ketika kemudian selesai sidang tuntutan jaksa dan dia dituntut maksimal ya 10 tahun penjara, dan dia nampak ya santai saja ya ketika para wartawan kemudian mempertanyakan ya bagaimana sikap Bambang Tri ya dengan tuntutan 10 tahun penjara itu. Ya dia hanya menjawab ya ketika diantar masuk ke sel ya, mengatakan bahwa didakwa 10 tahun, dan
para wartawan ini mempertanyakan tentang mundurnya para kuasa hukum mereka ya. Bang Menteri santai saja menanggapi, no comment soal itu, no comment ya. Nah, ketika ditanya lagi apakah kemudian nanti akan menyiapkan pengacara baru atau mengambil, ya Bang Menteri menjawab ya bahwa itu memungkinkan ya. Mungkin saja akan disiapkan pengacara yang baru karena memang posisinya ini dalam posisi yang sangat sulit bagi Bang Menteri. Ya, sidang penyampaian pledoi dan mungkin 3 kali 4 kali sidang lagi mungkin ini sudah vonis. Jadi kita sudah bisa membayangkan ya bahwa bagaimana arahnya nanti sidang putusan ini karena dia sudah dituntut 10 tahun ya. Situasi ini hal yang sama juga terjadi pada Suginur ya. Tetapi Suginur kemudian agak protes karena dia disamakan dengan Bang Menteri. Kita akan menunggu karena sidang penyampaian pledoi nantinya kita akan lihat ya apakah Bang Menteri itu bisa menyampaikan dengan baik, karena sebagaimana para pengacara sebelumnya itu yang mengundurkan diri itu menyampaikan bahwa sampai hari ini bukti-bukti yang selalu disebut oleh Bang Menteri itu tidak pernah dihadirkan hingga pada persidangan keberapa ya, ke 12-13. Apa yang sering disebut Bang Menteri, bukti-bukti, fakta-fakta dan saksi-saksi yang dia tulis dalam bukunya yang rencananya akan dihadirkan, itu menurut para pengacara itu tidak pernah bisa dihadirkan oleh Bang Menteri, sehingga para kuasa hukum ini sendiri yang kemudian mencari saksi-saksi, menyiapkan bukti-bukti yang itulah yang kemudian membuat Bang Menteri tidak puas ya, dan terjadilah silang pendapat antara Bang Menteri dengan kuasa hukum ini ya. Karena silang pendapat, baginya Bang Menteri bahwa Anda tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang sesuai dengan harapan Bang Menteri, yang paling tidak bahwa saksi itu betul-betul bisa meringankan ya dakwaan terhadap dirinya. Tetapi karena tidak bisa, akhirnya dia marah karena merasa bos ya, katanya dia bos dari para pengacara ini, para kuasa hukum ini, dia pun kemudian memecatnya. Nah, itulah yang kemudian membuat ya para pengacara yang lain ini mengambil sikap tegas juga, karena menurutnya dia adalah satu kesatuan. Ketika satu orang di antara mereka yang kemudian dipecat alias diberhentikan oleh terdakwa, dalam hal ini Bang Menteri, maka yang lain juga itu merasa bahwa ya harus mengambil sikap mengundurkan diri secara berjamaah, dan itu yang terjadi. Kurang lebih 13 kuasa hukum Bang Menteri ini betul-betul yang memilih untuk mengundurkan diri dan tidak akan lagi mendampingi Bang Menteri pada persidangan berikutnya, yakni pada penyampaian pledoi. Tetapi para kuasa hukum ini tetap akan mendampingi Suginur dan meminta agar sidangnya nanti itu kemudian terpisah ya, karena dia akan menyampaikan pembelaan kepada Gus Nur secara terpisah dengan pembelaan terhadap Bang Menteri, karena dia sudah mengundurkan diri untuk terdakwa Bang Menteri. Kita akan melihat seperti apa nanti sidang menjelang putusan. Yang jelas bahwa situasi ini polisi juga sudah mengambil sikap akan membantu pengamanan dan memastikan bahwa sidang nanti akan berjalan dengan tertib. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.